Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 1 akan menjelaskan tentang analisis jurnal mengenai pendanaan perusahaan dan efisiensi pasar modal. Sebelumnya, kami akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Perkenalkan, nama saya Demi Novianti Putri. Nama saya Raisa Salsabila. Saya Rinsa Ajasra. Saya Arif Apriansyah. Untuk analisis pertama, kita akan menganalisis tentang jurnal pendanaan perusahaan. Untuk judulnya tersendiri adalah analisis kebijakan pendanaan jangka panjang, studi kasus pada perusahaan PT Sat Nusa Persada Tbk. Identifikasi jurnal. Yang pertama, jurnal ini adalah jurnal ilmiah manajemen kesatuan. Untuk penulisnya adalah Aditya Aryanugraha, Jan Horas V. Purba, dan Heri Sastra. Untuk tahun terbit 2019, volume atau nomornya volume 7 nomor 1. Untuk penerbitnya Sekolah Tinggi Ilmu Ekonomi Kesatuan Bogar Indonesia. Selanjutnya ada tujuan penelitian. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengidentifikasi sumber pendanaan yang diambil secara efisien dari sumber internal seperti modal saham, laba ditahan, laba tahun berjalan, atau sumber dana yang berasal dari pihak eksternal. Dalam hal ini utang jangka pendek dan utang jangka panjang. Selanjutnya ada metodologi penelitian. Penelitian ini tergolong pada penelitian kuantitatif dan deskriptif, yang merupakan penelitian yang bertujuan untuk mendeskripsikan, menganalisis kondisi-kondisi yang terjadi untuk melihat, mengungkapkan, atau menggambarkan secara tepat hal-hal yang sedang dihadapi sekarang. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Teknik pengumpulan dan analisis data, penelitian ini menggunakan metode analisis fundamental berdasarkan laporan keuangan perusahaan. Pengelolaan data laporan keuangan terdiri dari atas neraca, laporan laba rugi, arus kas, perubahan ekuitas, dan catatan atas laporan keuangan dapat dilakukan dengan metode analisis tren, analisis rasio keuangan, dan analisis Z-score. Selanjutnya ada hasil dan pembahasan. Pertama, analisis bisnis. Yang kedua, analisis Z-score. Yang ketiga, analisis kemampuan. Yang keempat, ada analisis manajemen aset. Yang kelima, ada analisis kebijakan pendanaan. Dan keenam, ada analisis ekuitas. Nah, di sini ada analisis bisnis. PT Sat Nusa Persada Tbk berdiri pada tanggal 1 Juni 1990 dan menjadi badan hukum yang berhak untuk melakukan usahanya secara mandiri dengan ruang lingkupnya usaha industri praktikum elektronik di Batam, Indonesia. Ia memulai usahanya sebagai pemasok papan sirkuit cetak atau PCB, merakit bagian mekanik dan perakitan komponen elektronik. Dewan Komisaris menyadari akan tantangan pada tahun 2017 yang tidak lebih ringan dibandingkan dengan tahun 2016 dengan kenaikan persyaratan persentase TKDN dari 20% menjadi 30%, menjadi tantangan tersendiri bagi seluruh produsen smartphone di dalam negeri mengingat keterbatasan rantai pasokan serta industri pendukung dalam negeri. Nah, ada yang kedua ada analisis G-score. Menurut hasil perhitungan analisis dengan menggunakan model prediksi Altman G-score, kinerja keuangan perusahaan dapat dikatakan baik karena lebih dari 1,8 karena terlihat nilai G-score selama tahun 2012 sampai 2016 termasuk dalam kategori baik. Hal ini bisa dikatakan baik jika dilihat dari nilai yang sudah saya teliti yaitu di atas 1,8. Tetapi jika dilihat angkanya mengalami tren penurunan yang patut diwaspadai oleh manajemen. Baik, selanjutnya adalah analisis kemampuan. Perusahaan yang bergerak di bidang elektronika mengalami penurunan penjualan selama tahun 2012 sampai pada tahun 2016. Karena sedang ada pelemahan ekonomi global yang menyebabkan berkurangnya pesanan dari pelanggan. Hal tersebut membuat penjualan menjadi menurun. Dilihat dari harga pokok penjualan perusahaan selama periode penelitian menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan perusahaan mampu menekan harga pokok penjualan. Dilihat dari beban operasional, perusahaan menunjukkan tren yang meningkat dari tahun 2012 sampai tahun 2016. Hal ini menunjukkan perusahaan tidak efisien dalam menekan biaya operasi
sehingga berpengaruh terhadap laba yang dihasilkan perusahaan yang belum optimal selama periode penelitian. Berdasarkan rasio profitability seperti NPM, GPM, OPM, dan ROA dari tahun 2012 sampai pada tahun 2016 menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan di saat penjualan perusahaan menunjukkan tren yang menurun, namun laba yang dihasilkan perusahaan sudah cukup optimal. Lalu ada analisis manajemen aset, dilihat dari rasio aktivitas seperti CATO, PATO, TATO, dan ARTO perusahaan menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan belum mampu mengelola aset-asetnya untuk mendongkrak penjualan yang maksimal. Kalau dilihat dari rasio aktivitas seperti APTO dan INTO menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan perusahaan belum mampu mengelola modal yang ada pada persediaan dan pengelolaan modal untuk membayar hutang dagangnya. Berdasarkan rasio likuiditas seperti CR dan QR, perusahaan menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa likuiditas perusahaan sudah baik karena perusahaan mampu membayar hutang lancarnya dengan aset lancar yang dimiliki perusahaan. Jadi ada beberapa yang dianalisis yang menunjukkan penurunan, ada juga yang menunjukkan kenaikan. Selanjutnya ada analisis kebijakan pendanaan. Dilihat dari rasio solvabilitas seperti DIR dan DER, perusahaan menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan semakin kecil jumlah aset yang dibiayai oleh hutang dan menunjukkan semakin baik kemampuan perusahaan dalam membayar kewajiban jangka panjangnya. Atau perusahaan memiliki hutang yang lebih rendah dari modal yang dimilikinya. Dilihat dari rasio perusahaan menunjukkan tren yang meningkat. Hal ini menunjukkan bahwa perusahaan sudah baik dalam mengelola beban bunganya. Di sini ada analisis ekuitas. Dilihat dari EPS dan ROE, perusahaan menunjukkan tren yang menurun. Hal ini menunjukkan bahwa laba bersih yang dihasilkan perusahaan selama periode penelitian belum maksimal dan perusahaan kurang efisien dalam menggunakan modal yang ada untuk menaikkan laba perusahaan. Selanjutnya ada kesimpulan. Pertama, dari analisis rasio operating profit margin atau OPM, gross profit margin atau GPM, dan net profit margin atau NPM, diketahui bahwa semua rasio perusahaan berada di bawah rata-rata industri. Yang kedua, ada dari hasil analisis rasio aktivitas, maka dapat diketahui bahwa nilai rasio current asset turnover atau CATO, inventory turnover atau INTO, account receivable turnover atau ARTO, dan account payable turnover atau APTO berada di atas rata-rata industri. Yang ketiga, ada dari hasil analisis rasio likuiditas, maka dapat diketahui bahwa nilai rasio current ratio atau CR, quick ratio atau QR, perusahaan berada di atas rata-rata industri. Yang keempat, sedangkan untuk rasio fixed asset turnover atau PATO dan total asset turnover TATO berada di bawah rata-rata industri. Hal itu berarti perusahaan belum efektif dalam mengelola aset yang dimilikinya. Oke, di sini saya akan mengidentifikasi jurnal kedua yang berjudul efisiensi pasar modal. Analisis efisiensi pasar modal pada indeks saham syariah di Bursa Efek Indonesia. Nah, di sini jurnalnya ada katalogis, penulisnya Suryadi Samudra Muslimin dan Husna, tahun terbit 2016, volume atau volume 4 nomor 9. Penerbit Program Studi Magister Manajemen Pasca Sarjana Universitas Tadulako. Nah, di sini ada tujuan penelitiannya, itu mengukur kandungan informasi dalam pengumuman dividen yang dilakukan oleh perusahaan-perusahaan yang listing di J2. Terus yang keduanya menganalisis efisiensi indeks saham-saham syariah, nah, J2 di Bursa Efek Indonesia dalam bentuk setengah kuat. Untuk metodologi penelitian jurnal kedua ini, penelitian ini menggunakan metode penelitian event study. Penelitian event study menurut Jogianto 2008 adalah studi yang mempelajari reaksi pasar terhadap suatu peristiwa yang informasinya dipublikasikan sebagai suatu pengumuman dan dapat digunakan untuk menguji kandungan informasi dan juga dari pengumuman tersebut.
Event yang digunakan dalam penelitian adalah pengumuman dividen, yaitu melihat pergerakan harga saham pada hari-hari di sekitar event. Untuk dividen sendiri adalah pembagian laba perusahaan kepada pemegang saham berdasarkan banyaknya jumlah saham yang dimiliki. Event yang digunakan dalam penelitian adalah pengumuman dividen. Objek dari penelitian ini adalah perusahaan-perusahaan syariah yang listing di Jakarta Islam Index (JII) yang memenuhi syarat pengambilan sampel. Selanjutnya ada teknik pengumpulan dan analisis data. Cara pengambilan sampel penelitian ini menggunakan metode purposive sampling, yaitu sampel yang diambil harus memenuhi kriteria sebagai berikut. Emiten yang tercatat dalam perhitungan di JII selama periode pengamatan dari periode Desember 2013 sampai dengan November 2014. Selanjutnya, emiten yang terpilih adalah emiten yang membagikan dividen pada periode pengamatan dari periode Desember 2013 sampai November 2014. Kemudian data tanggal pengumuman dividen selama periode tersebut terpublikasikan di bursa atau di media massa. Yang terakhir, emiten yang terpilih memiliki kelengkapan data yang dibutuhkan untuk penelitian ini. Hasil dan pembahasan. Di sini ada hasil uji one sampel tetes AAR harian yang kita dapat dari jurnal tersebut menggunakan SPSS. Berdasarkan tabel 2 tersebut, dari 21 periode terlihat bahwa nilai abnormal return signifikan terjadi 2 kali, yaitu pada periode T negatif 8 yang ini, karena ini keterangannya signifikan. Lalu satu lagi yang abnormal return signifikannya pada T1. Karena ini yang berketerangan signifikan, berarti datanya sudah signifikan. Hasil pengujian one sample tetes pada periode menghasilkan nilai T sebesar negatif 2,251 dan juga dengan tingkat signifikasi sebesar 0,032. Sedangkan pada periode T1 menghasilkan nilai T sebesar negatif 3,53 dengan tingkat signifikasi sebesar 0,005. Oleh karena itu, signifikasi lebih kecil daripada alfa 5%. Maka alfa di sini dari tingkat kesalahan ini, karena ini 95% dari tingkat kebenaran, lalu alfanya adalah 5%. Nah, oleh karena nilai signifikasi lebih kecil daripada 5%, karena ini signifikasi yang T8 adalah 0,0032, sedangkan tingkat kesalahan adalah 5%. Untuk tingkat kesalahan adalah 5%, berarti 0,05. Maka signifikasi lebih kecil daripada 5%. Begitu juga dengan T1, 0,005 lebih kecil dari 0,05. Maka dengan demikian, hipotesis alternatif diterima, yang berarti terjadi abnormal return yang signifikan pada periode tersebut. Pengujian sampel tetes ini dilakukan untuk melihat dampak yang ditimbulkan oleh suatu peristiwa. Dalam hal ini, pengumuman dividen terjadi reaksi investor di pasar modal. Apakah terdapat perbedaan yang signifikan antara pergerakan saham 10 hari sebelum pengumuman dividen dengan pergerakan saham 10 hari ke depan sesudah pengumuman dividen? Hasil pengujian memperhatikan bahwa terjadi abnormal return yang signifikan selama dua hasil periode peristiwa, yaitu periode T8 sama T1. Adanya abnormal return signifikan ini menandakan bahwa pada periode tersebut investor melakukan reaksi yang signifikan dalam menyikapi pengumuman dividen tersebut, sehingga banyak investor yang memilih untuk melepas saham pada periode tersebut. Untuk memperkuat kesimpulan di atas, maka penelitian lanjutkan dengan melakukan pengujian perbedaan CAAR sebelum dan sesudah pengumuman dividen dengan menggunakan alat statistik. Uji beda terhadap CAAR ini dilakukan untuk mengetahui dampak suatu peristiwa secara umum terhadap pergerakan harga saham, apakah bersifat signifikan atau tidak signifikan. Hasil pengujian per sampel dites CAAR sebelum dan sesudah pengumuman dividen dapat dilihat pada hasil tabel berikut.
Dari hasil uji pedasi AAR terlihat adanya nilai signifikan yang jauh lebih kecil dari alfa yaitu 0,05. Yang berarti hipotesis alternatif yang menyatakan bahwa ada perbedaan abnormal return yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Kedua hasil pengujian ini mendukung penelitian yang dilakukan oleh Asquith dan Mullins pada tahun 1983 yang mendapatkan hasil bahwa pengumuman pembayaran dividen meningkat kekayaan pemegang saham sebesar 3,7% selama 2 hari. Hasil ini menunjukkan bahwa dividen mengandung informasi. Selanjutnya ada analisis efisiensi pasar bentuk setengah kuat. Menurut PAMA 1970, teori pasar yang efisien atau efficient market hypothesis mengatakan bahwa pasar efisien merupakan pasar yang harga-harga sekuritasnya telah mencerminkan semua informasi yang telah terdistribusi secara penuh dan cepat kepada seluruh pelaku pasar atau investor, sehingga seorang pelaku pasar akan sulit atau tidak dapat untuk memperoleh abnormal return. Sesuai dengan konsep pasar modal efisien oleh PAMA 1970, suatu pasar dikatakan efisien bila investor tidak mampu untuk mendapatkan abnormal return secara konsisten. Selain itu, pasar juga akan dengan cepat menyesuaikan harga saham ke titik keseimbangan yang baru, sehingga abnormal return yang diperoleh akan terserap dan cepat oleh pasar. Ada beberapa alasan yang kemungkinan mendasari penyebaran informasi yang tidak simetris atau T+1 menjadi informasi yang simetris dengan cepat di periode T+2 dan seterusnya. Ada pengumuman dividen yang pada awalnya bersifat privat dimanfaatkan oleh pihak dalam untuk dijual kepada publik. Reaksi yang terjadi pada periode T+1 disebabkan oleh reaksi berlebihan oleh investor dalam menyikapi pengumuman dividen. Selanjutnya ada teori ekspektasi rasional yang menjelaskan bahwa investor yang kebingungan karena tidak memiliki informasi. Dari ketiga alasan penyebab mengapa abnormal return tidak berlangsung secara konsisten, alasan kedua adalah alasan yang paling memungkinkan terjadi, di mana terjadi kepanikan dari investor terhadap informasi yang beredar sehingga menyebabkan overreaksi. Nah, di sini ada kesimpulannya ya, pengumuman dividen dianggap memiliki kandungan informasi bagi investor dalam membuat keputusan investasi saham di pasar modal indeks saham syariah. Nah, hal ini ditunjukkan dengan adanya abnormal return yang signifikan sebanyak 2 hari selama periode peristiwa atau event period, yaitu pada periode T8 dan T1, serta adanya perbedaan CAR yang signifikan antara sebelum dan sesudah pengumuman dividen. Yang kedua, menganalisis efisiensi indeks saham syariah pada Bursa Efek Indonesia adalah pasar modal efisien dalam bentuk setengah kuat yang ditunjukkan oleh tidak adanya kelompok investor yang mampu memperoleh abnormal return signifikan secara konsisten dan dalam waktu yang lama. Sekian presentasi dari kelompok kami. Mohon maaf apabila ada kesalahan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.